Istilah masuk angin sangat populer di Indonesia. Yang disebut dengan masuk angin oleh masyarakat Indonesia adalah kondisi tubuh dengan gejala batuk, pilek, hidung tersumbat atau ingusan, dan bersin-bersin. Kadang masuk angin disertai dengan rasa sakit di tenggorokan, demam, dan badan pegal linu. Masuk angin sangat sering terjadi. Kebanyakan orang dewasa mengalami masuk angin 2-3 kali dalam setahun. Bayi dan anak-anak lebih sering mengalami masuk angin. Kondisi atau gejala di atas merupakan gejala dari penyakit yang di dunia kedokteran dikenal sebagai penyakit rinitis, yaitu peradangan di hidung, atau rhinoparingitis bila peradangan juga menyerang hidung dan tenggorokan. Artinya, penyakit masuk angin itu ada dan di dunia kedokteran dikenal sebagai rinitis atau rhinofaringitis. Hanya saja rinitis dan atau rhinofaringitis tidak disebabkan oleh angin yang masuk ke dalam tubuh. Saya ingin menjelaskan terlebih dulu tentang udara atau angin yang masuk ke dalam tubuh. Udara masuk ke dalam tubuh manusia melalui 2 jalur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kami akan memproduksi video tentang kesehatan ini 2 kali seminggu. Untuk itu yang belum subscribe silakan subscribe. Terima kasih. A. Jalur pertama lewat saluran pernapasan. Udara masuk ke paru-paru ketika kita menarik napas dan udara dikeluarkan kembali ketika kita mengeluarkan napas. Bila udara dalam jumlah di atas normal masuk ke dalam paru-paru, maka terjadilah paru-paru yang mengembang di atas normal atau hiperinflasi paru-paru. Paru-paru hiperinflasi adalah paru-paru yang lebih besar dari normal sebagai akibat dari udara yang terperangkap di dalam paru-paru. Itu terjadi ketika Anda tidak bisa menghembuskan napas atau mendorong keluar semua udara yang ada di paru-paru Anda. Udara terperangkap dan mengambil ruang yang dapat mempersulit Anda untuk mendapatkan udara segar masuk ke dalam tubuh Anda. Paru-paru Anda mencoba memperbaikinya dengan menghirup lebih banyak udara. Paru-paru yang hiperinflasi dapat disebabkan oleh penyumbatan pada saluran udara atau oleh kantung udara yang kurang elastis, yang mengganggu pengeluaran udara dari paru-paru. Paru-paru hiperinflasi sering terlihat pada orang dengan penyakit paru-paru obstruktif kronik atau PPOK atau COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Masalah paru-paru tertentu seperti asma dan cystic fibrosis juga dapat menyebabkan hiperinflasi. Gejala dari paru hiperinflasi adalah kesulitan bernapas saat Anda menaiki tangga atau berolahraga. Paru-paru yang hiperinflasi dapat menyebabkan paru-paru Anda menjadi kurang fleksibel sehingga ketika Anda sedang istirahat atau tidak melakukan apa-apa, itu disebut sebagai hiperinflasitatis. Anda mungkin tidak dapat menghembuskan udara sebanyak mungkin dengan setiap napas. Hal tersebut menyebabkan tibanya udara di paru-paru Anda sebelum Anda menghirupnya lagi, yang perlahan-lahan mengembang dan merusak paru-paru Anda. Akhirnya otot dan bahkan tulang rusuk Anda mungkin mulai meregang dan terpisah untuk memberi ruang bagi paru-paru yang lebih besar. Ini juga dapat menekan diafragma Anda yang mungkin rata menjadi rata, kehilangan gerak, dan berhenti bekerja dengan benar. Hal ini membuat lebih sulit untuk mengambil dan mendorong udara keluar dari paru-paru. Kesimpulannya, udara yang ada di paru-paru secara berlebihan sehingga menimbulkan paru-paru hiperinflasi tidak menimbulkan gejala seperti orang masuk angin. Dengan kata lain, masuk angin bukan disebabkan oleh masuknya angin atau udara ke dalam paru-paru secara berlebihan. Jalur kedua lewat saluran pencernaan. Udara masuk ke dalam lambung ketika seseorang makan, minum, berbicara, atau tertawa.
Dalam kondisi normal, setiap orang umumnya akan menelan sekitar 2 liter udara dalam sehari. Setengah udara tersebut akan keluar dari mulut yang dikenal sebagai bersendawa. Sisanya akan berjalan melalui sistem pencernaan dan keluar melalui rektum yang dikenal sebagai buang angin atau kentut. Aerofagia adalah istilah medis untuk menggambarkan kondisi tubuh yang menelan udara di dalam saluran pencernaan secara berlebihan dan terjadi terus-menerus. Beberapa tanda dan gejala aerofagia yang paling umum adalah sering bersendawa, terkadang beberapa kali dalam 1 menit, perut kembung, kentut secara berlebihan, dan sakit perut. Gambaran gejala aerofagia sama sekali berbeda dengan gejala ketika seseorang masuk angin. Dengan kata lain, masuk angin bukan disebabkan oleh masuknya udara ke dalam saluran pencernaan secara berlebihan. Kalau begitu, apa penyebab masuk angin atau rhinofaringitis? Ada 2 penyebab utama rhinitis atau rhinofaringitis, yaitu infeksi, utamanya infeksi oleh virus. Jenis virus yang menyebabkan rhinofaringitis kebanyakan dari jenis human rhinovirus. Jenis virus yang lebih ganas seperti influenza virus, coronavirus juga menyebabkan masuk angin. Namun dengan semakin berkembangnya penyakit dan virus masuk ke paru-paru, maka gejala yang ditimbulkannya menjadi lebih berat dan berbahaya. Alergi disebut sebagai rinitis alergika. Rinitis alergi adalah peradangan pada bagian dalam hidung yang disebabkan oleh alergen seperti serbuk sari, debu, jamur, atau serpihan kulit dari hewan tertentu. Ini adalah kondisi yang sangat umum, diperkirakan menyerang sekitar 1 setiap 5 orang di Inggris. Terkena cuaca atau angin dingin dan basah dengan sendirinya tidak akan menyebabkan Anda tertular infeksi atau menjadi masuk angin. Tetapi peluang Anda terkena pilek atau flu memang meningkat bila terkena cuaca dingin dan basah. Cara terbaik untuk menghindari infeksi adalah membatasi paparan Anda terhadap virus dan alergen yang menyebabkannya terlepas dari cuaca yang tidak bersahabat. Ini berarti menjauhi orang yang terinfeksi, menjauhkan tangan dari mata dan hidung, sering mencuci tangan terutama selama musim dingin atau musim hujan, dan membersihkan permukaan yang mungkin terinfeksi bakteri atau virus dengan disinfektan. Kapan harus ke dokter? Untuk orang dewasa, umumnya Anda tidak memerlukan pertolongan dokter. Namun, cari bantuan medis jika Anda memiliki gejala yang memburuk atau gagal membaik, demam lebih tinggi dari 38,5 derajat Celcius yang berlangsung lebih dari 3 hari, demam kembali setelah periode bebas demam, sesak napas, menghi, sakit tenggorokan parah, sakit kepala, atau sakit sinus. Untuk anak-anak, secara umum, anak Anda tidak perlu menemui dokter untuk masuk angin biasa. Tetapi, cari bantuan medis jika anak Anda memiliki salah satu dari gejala berikut. Demam di atas 38 derajat Celcius pada bayi baru lahir hingga umur 12 minggu. Meningkatnya demam atau demam yang berlangsung lebih dari 2 hari pada anak dari segala usia. Gejala parah seperti sakit kepala, sakit tenggorokan atau batuk, kesulitan bernapas atau menghi, sakit telinga, keremelan ekstrim, rasa kantuk yang tidak biasa, kurang nafsu makan. Pencegahan. Tidak ada vaksin untuk masuk angin, tetapi Anda dapat mengambil tindakan pencegahan yang masuk akal untuk memperlambat penyebaran virus penyebab masuk angin. 1. Cuci tangan. Cuci tangan Anda secara menyeluruh dan sering dengan sabun dan air setidaknya selama 20 detik. Bersihkan dan disinfeksi permukaan yang sering disentuh seperti gagang pintu, saklar lampu, elektronik, serta meja dapur dan kamar mandi setiap hari. Tutupi batuk Anda, bersin dan batuk ke tisu. Segera buang tisu bekas lalu cuci tangan hingga bersih. Jika Anda tidak memiliki tisu, bersin atau batuk, dilekukkan siku lalu cuci tangan. Jangan berbagi gelas minuman atau peralatan makan
dengan anggota keluarga lainnya. Gunakan gelas Anda sendiri atau gelas sekali pakai ketika Anda atau orang lain sakit. Jauhi orang-orang dengan pilek. Hindari kontak dekat dengan siapa saja yang sedang flu. Jauhi keramaian, jika memungkinkan, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut Anda. Jaga dirimu. Makan dengan baik dan berolahraga dan tidur yang cukup baik untuk kesehatan Anda secara keseluruhan. Hindari segala sesuatu yang membuatmu alergi seperti debu, sembuh sari, dan lain-lain. Pengobatan atau treatment terapi. Tidak ada obat untuk masuk angin. Sebagian besar kasus masuk angin membaik tanpa pengobatan. Biasanya dalam waktu beberapa hari hingga seminggu. Antibiotik tidak ada gunanya melawan virus dan tidak boleh digunakan kecuali ada infeksi bakteri. Meredakan gejala Anda dapat menggunakan obat bebas yang dijual di toko obat atau apotek yang berfungsi untuk mengurangi demam, nyeri tubuh, hidung tersumbat, dan batuk. Beberapa pengobatan mungkin membantu meringankan gejala Anda dan membuat Anda tidak merasa terlalu tidak enak badan. Tetapi ada pro dan kontra untuk obat flu yang umum digunakan seperti pereda nyeri yang dijual bebas, dekongestan, semprotan hidung, dan sirup obat batuk. Jangan berikan obat flu yang dijual bebas kepada anak-anak. Gaya hidup dan pengobatan rumah atau home remedies. Untuk membuat diri Anda senyaman mungkin saat Anda pilek, cobalah beberapa saran berikut. Minum banyak cairan. Air, jus, kaldu bening, atau air lemon. Air lemon hangat adalah pilihan yang baik. Hindari kopi dan alkohol yang dapat membuat Anda dehidrasi. Menyesap cairan hangat. Sup ayam dan cairan hangat lainnya seperti teh atau jus apel hangat bisa menyenangkan dan mengendurkan hidung tersumbat. Madu dapat membantu batuk pada orang dewasa dan anak-anak yang lebih tua dari usia 1 tahun. Cobalah dalam teh panas Anda. Istirahat. Jika memungkinkan, tetap di rumah atau tidak masuk kerja atau sekolah. Jika ada demam atau batuk parah atau mengantuk setelah minum obat, ini akan memberi Anda kesempatan untuk beristirahat dan menyembuhkan serta mengurangi kemungkinan Anda menyebarkan flu ke orang lain. Sesuaikan suhu dan kelembapan ruangan Anda. Jaga agar kamar Anda tetap hangat tetapi tidak terlalu panas. Jika udaranya kering, pelembab atau alat penguap kabut dingin dapat melembabkan udara dan membantu meredakan hidung tersumbat dan batuk. Mengatasi sakit tenggorokan. Kumur air asin dengan 1/4 hingga setengah sendok teh garam meja dalam 4 hingga 8 ons atau hingga 120 hingga 240 ml air hangat. Ini akan dapat membantu meredakan sakit tenggorokan. Berkumurlah dengan larutan tersebut lalu keluarkan. Anak-anak di bawah 6 tahun tidak mungkin bisa berkumur dengan benar. Cobalah tetes hidung atau semprotan salin. Tetes atau semprotan hidung salin dapat menjaga saluran hidung tetap lembab dan melonggarkan lendir. Anda dapat membeli produk ini tanpa resep dan mereka dapat membantu meringankan gejala bahkan pada anak-anak. Pada bayi dan anak-anak yang lebih kecil, oleskan tetes hidung salin. Tunggu sebentar, lalu gunakan bola penghisap untuk mengeluarkan lendir dari setiap lubang hidung. Masukkan sput bulb sekitar 1/4 hingga setengah inci atau 6 hingga 12 mm. Untuk anak yang lebih besar, gunakan semprotan hidung salin atau irigasi hidung salin. Demikian pembahasan tentang masuk angin. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.